Santai aja. Halo Willow, siang. Cerita dikit soal peran kamu di sini sebagai ambassador, terus gimana sih prosesnya bisa pilih jadi yang brand? Oke, jadi long short story, ternyata Skin 104 itu pernah reach out ke manajer aku dari beberapa tahun lalu. Dan in that time mungkin kita belum berjodoh, dan akhirnya di 2025 kita berjodoh. Pertama kali mereka nge-reach out, kebetulan aku memang adalah konsumen, emang pengguna dari Skin 104, dan aku tahu kualitas produknya. Aku langsung, oke, aku mau, aku bilang kayak gitu ke manajer aku. Jadi memang perjalanannya bisa dibilang cukup singkat, karena setelah aku mengiyakan, kita langsung ketemu dengan tim Korea. Kita membahas visi misi dan juga filosofinya, ke arah mana brandingan ini akan berjalan. Lalu setelah itu kita langsung syuting TVC, langsung photoshoot, bla bla, dan langsung kita press con. Jadi bisa dibilang cukup sat mereka. Berarti bisa dibilang pikir-pikir dulu atau langsung terima karena sudah. Kalau Skin 104 aku langsung nerima ya, aku nggak pakai mikir, karena pertama aku udah tahu kredibilitas dan juga kualitas dari produk ini dan dari brand ini. Terus juga menurut aku ini suatu kebanggaan di saat brand Korea, brand dari mancanegara, dari luar negeri memilih brand ambassador pertama mereka adalah orang Indonesia. Dan sebagai orang Indonesia, aku ingin berbangga diri untuk hal itu. Tapi soal skincare dan macam-macam, Willow juga sempat selektif nggak sih? Ketika 6 tahun kan berarti ini aja. Ya, Pernah nggak sih? aku selektif sih, selektif banget. Mungkin kalau orang yang pernah jerawatan ya, kita akan jadi lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih skincare. Kalau mungkin kulit aku badak banget ya, aku bakal coba segala jenis skincare yang ada di muka bumi ini, karena aku hobi banget sebenarnya, hobi makeup, hobi skincare. Tapi karena kulit aku super sensitif, jadi aku harus berhati-hati. Dan ketika sudah menemukan yang cocok, aku nggak gampang untuk berganti, karena yang diresikokan ini adalah kulit wajah. Jadi kita nggak tahu ya, ini aset nih bakal kayak gimana gitu. Pernah nggak sih punya pengalaman mau praktek atau dalam arti ya, salah? Pernah. Aku pernah yang kayak ikut-ikutan kayak, oh produk apa yang viral, oh orang cocoknya pakai apa, aku coba pakai, aku malah perjing satu wajah, dan di satu aku lagi harus syuting lagi, dimana aku harus make up setiap hari. Aku pergi ke klinik kecantikan, ternyata bukan malpraktik ya, tapi mungkin ternyata kandungan yang diberikan dalam itu membuat aku lebih parah lagi. Yaudah, akhirnya aku sembuh saat aku mengenal Korean Beauty kali ya, saat aku bener-bener berangkat terbang langsung ke Korea, ketemu dokter kulitnya, mereka kasih tahu. Aku tanya, dapat obat apa nggak dok? Dapat obat minum kayak obat oles ya, kan kalau di Indonesia gitu ya? Enggak, udah jangan pakai skincare apapun, jangan pakai apapun, pakai sunblock aja. Oke, yakin dok bisa sembuh, percaya sama saya, bener sembuh sih. Ya udah, makanya dari situ aku percaya bahwa Korean brand dalam membuat sebuah produk tuh nggak main-main, formulanya, researchnya nggak main-main. Berarti waktu itu sempat insecure terus langsung terbang ke Korea cari solusi. Wah iyalah, itu bayangin wajahku tuh bener-bener satu wajah. Terus aku nggak boleh make up, itu merah-merah semua tuh wajah. Terus udah gitu aku harus syuting, waktu itu aku lagi syuting sinetron Cinta Karena Cinta kalau nggak salah. Dan ya mau gimana ya, akhirnya tuh tim pengeditan harus men-CGI kan muka aku supaya merah-merahnya hilang. Effortnya lebih berat daripada kita kejar tayang ya, stripping ya. Itu berarti 2019 gitu. Iya 19 lah, itu masa-masa suram di hidup itu. Oke kak, ini kan Korea Beauty gitu, tapi kalau dari Kak Wilona sendiri ngikutin tren K-beauty nggak sih? Dulu aku sempat ngikutin tren K-beauty yang kayak skincare harus 10 step, 12 step segala macam. Tapi pada akhirnya aku menyadari bahwa kecantikan itu bukan sesuatu yang kayak harus kita ikut-ikutan orang, tapi itu adalah our own journey. Kita sendiri yang harus menemukan apa yang terbaik untuk diri kita. Itu adalah bentuk kita self-care dan taking care of ourselves. Jadi kita nggak bisa ikutan ABCD, ikutan dari tren US, tren Korea. Menurut aku pada akhirnya carilah produk yang nyaman, produk yang bisa membantu kamu, nikmatin journey-nya, dan kalau udah ketemu yang cocok, udah setia. Kak, itu di balik itu ada, kalau untuk makanannya sendiri kakak ada pantangnya nggak sih? Jujur aku nggak gitu pantang makanan sih, karena aku lumayan sweet tooth dan hobi makan ya sebenarnya. Apa ya, waktu itu
Enggak ya, karena waktu kita ke Korea tuh malah dokter nggak kayak gitu loh. Mereka tuh nggak yang kayak nggak boleh makan cabai, nggak boleh makan coklat loh, enggak loh. Kayak bener-bener udah jangan pakai apapun. Seminggu ini kamu jangan pakai apa, pakai sunscreen aja. Ntar ketemu saya lagi. Udah gitu aja. Jadi aku juga kayak, oh udah gitu aja. Jadi kayak kita konsultasi mahal-mahal tuh kayak gitu deh. Jadi mereka nggak kasih aku larangan apapun. Tapi mereka memang menganjurkan dengan pola hidup yang sehat, dengan makan makanan lebih sehat, dengan berolahraga, tidur yang cukup, minum air putih yang cukup, pastinya kulit kita akan lebih glowing, lebih sehat. Jadi ya kulit itu bagaimana cara kita mencintai dia aja. Kalau kita mencintai tubuh kita mencintai diri kita merawat, pasti dia akan memberikan output yang terlihat. Tapi dari kalian sendiri ada kalau makan sendiri ada pantauan nggak sih? Nggak ada. Aku lebih takut kolesterol daripada makanan yang bikin aku jerawat. Jadi ya apa ya? Mungkin kalau aku nggak banyak makan fast food aja deh. Fast food jangan terlalu sering, atau makanan yang diproses kayak olahan gitu jangan terlalu sering. Dan itu aja. Kalau dari kalian sendiri kan sempat